Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la rasula nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa wajhul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap pejuang subuh Masjid Jami Al-Mulia, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini di pekan pertama bulan Agustus kita diberikan kesehatan, berikan kesempatan untuk bisa bermuajah. Jemaah yang berbahagia, dalam kesempatan ini akan kami sampaikan suatu kajian tematis terkait dengan hasil survei di lapangan bahwa Jomas kita ini yang notabene sudah termasuk kecamatan yang lebih maju ya, dibanding dengan beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Bogor, terutama Bogor Barat. Nah, tapi di lapangan kita mendapatkan beberapa masyarakat yang ada di kawasan perkampungan di wilayah Kecamatan Jomas kita ini. Ya, kalau ini mah wilayah kota ya, tentang kelurahan. Tapi Jomas itu tidak hanya kelurahan pada kita, ada 10 desa yang lain. Kita bersebelahan dengan desa Magelara, dengan desa Talador, dan desa Jomas Rahayu, dan Jomas, dan Ciapus, Parakan, Karjaya, Kota Batu, Karjaya, Makmur, Kesusaharja, Makmur. Nah, itu semuanya masih saudara kita, sama-sama orang Jomas. Dan ketika kita bicara masyarakat desa, masyarakat perkampungan, ternyata peradabannya berbeda dengan masyarakat yang ada di masyarakat perkotaan seperti Taman Pagelaran yang masuk ke wilayah kelurahan pada suka. Jemaah yang berbahagia, pada kesempatan ketika kami diundang untuk menyampaikan seminar di dalam salah satu acara dari salah satu desa wilayah Jomas ini, mengundang beberapa calon pengantin, artinya para pemuda dan pemudi, juga mengundang orang tua. Jadi kasus yang terjadi di masyarakat kita, masih banyaknya anak-anak yang dinikahkan. Ya, apa sih anak itu? Anak itu dalam bahasa hukum setiap orang yang berusia kurang dari 18 tahun. Menurut bahasa Kementerian Agama dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, pernikahan itu diizinkan ketika perempuan berusia sekurang-kurangnya 16 tahun dan laki-laki sekurang-kurangnya 19 tahun. Dalam bahasa BKKBN dianjurkan laki-laki menikah ketika sudah berusia 25 tahun dan perempuan sekurang-kurangnya 21 tahun. Nah, perbedaan usia ini tentu bukan dengan alasan, semuanya memiliki argumen yang kuat. Kalau kita melihat pada Undang-Undang Perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor
1 tahun 74. Pasal 7 itu mengatakan laki-laki boleh nikah kalau sudah mencapai umur 19 tahun, perempuan boleh nikah kalau sudah mencapai usia 16 tahun. Sekian tahun berjalan, 45 tahun kemudian baru diadakan perubahan undang-undang itu pada pasal 7 dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jaraknya 45 tahun yang berbunyi bahwa pasal 7 diganti. Setiap orang yang mau menikah itu harus berusia sekurang-kurangnya 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Kita mungkin bertanya-tanya kok bisa begitu, kenapa? Ya, dikaitkan dengan anjuran BKKP. Yang inilah yang terjadi banyak kasus, tidak hanya di Jawa Mas, bahkan di daerah-daerah lain di luar Jawa Mas. Kami temukan di daerah Sukajaya dulu ada anak itu usianya sekitar kelas 2 SMP kalau sekarang, ya, kurang lebih ya 13-14 tahun. Anak perempuan 13-14 tahun. Anak perempuan itu gendong anak, ya, dan juga ngasuh anak di belakangnya. Tinggal di daerah yang terpencil, artinya terpencil dan jauh sana jauh sini. Tinggalnya di sebuah perkampungan di tengah sawah. Kampung itu sekarang sudah nggak ada karena bencana longsor Sukajaya tahun 2020. Kampung itu namanya Kosau, wilayah Desa Harjajaya. Di sana saya temukan anak itu. Saya bilang, teh itu adiknya di belakang nangis jatuh. Mana Pak? Itu bilang, oh dia tengok belakang. Oh itu anak saya Pak. Oh anaknya kaget. Ya. Hal yang gak lazim bahwa ada anak perempuan yang segede itu, kita kelas 2 SMP, itu sudah punya anak. Terus yang terpikir, oh siapa? Ini juga anak saya. Ya. Jadi di belakang ada anak kecil yang sudah berjalan terjatuh, sambil dia juga digendong baik. Katanya bapaknya kemana? Tahu Pak. Jawabannya tahu Pak. Artinya apa? Kita sudah tahu. Kok begini jawabannya? Kita tanya kemana bapaknya? Tahu Pak. Dari mana kemana? Bapaknya pergi. Kata anaknya masih pergi kemana? Ke Ciomas Pak. Akhirnya saya ke Ciomas. Ke Ciomas. Apa itu? Jualan roti Pak dengan keluarganya. Ya. Begitu lucunya kan itu kan. Jualan roti Pak, nikah sama orang kretek. Orang kretek kan tanda kita ya. Tanpa saya tanya siapa namanya segala macam, ya udah itu kata istrinya. Terus katanya nggak berani cerai. Sudah sih Pak, tapi ditolak. Siapa yang mau? Tahu Pak, nah, emang tahu pelan pelan cerai. Terus kenapa emang masalahnya? Tidak pernah nikah di KUA. Artinya nikahnya tidak terlaksana. Dan inilah yang sering terjadi pada masyarakat kita. Pentingnya kita mengedukasi mengapa sih pernikahan kita harus tercatat, ya, supaya ketika terjadi peristiwa yang kayak tadi, perempuan itu punya hak, perempuan itu terlindungi. Nah ini ketika terjadi pernikahan, satu pernikahannya siri, masalah pernikahan siri itu rahasia, diam-diam, artinya tidak tercatat dalam administrasi negara. Maka KUA bisa keluarkan berita acara untuk proses perceraian karena orang tidak punya menikah. Dan ini ternyata terjadi di Jawa Mas. Beberapa pasangan itu mengatakan belum punya menikah tapi sudah punya anak. Artinya balikan nikahnya kasih. Oke betul, nikah itu sah secara agama. Sepanjang pertama rukun dan syaratnya. Ada mempelai laki-laki, mempelai perempuan, ada ijab kabul, ada mahar. Selesai itu urusannya. Sah secara agama, tetapi tidak tercatat dalam administrasi negara sehingga ketika terjadi peristiwa perceraian maka tidak bisa melakukan gugatan hukum. Ya. Kasus seperti ini menimpa saudara kita, terutama di perkampungan yang mana kadang orang tuanya seperti tidak berpikir.
Karena biasanya masalahnya adalah masalah ekonomi. Orang tua berpikir anak ini harus segera dinikahkan supaya tidak menjadi beban keluarga. Terus yang terjadi apa? Ketika sudah dinikahkan, justru suaminya kabur, anaknya beranak, punya cucu, malah jadi beban keluarga. Ya, seperti kemarin temukan mayat bayi dibuang di dunia. Ya. Itu kasusnya nggak jauh berbeda, hanya kasus-kasus karena terjadinya pernikahan usia anak, atau kalaupun bukan itu biasanya menikah belum nikah, hasil perzinahan. Ya. Jadi terjadinya banyak kasus di negara kita yang mana akibat dari sebuah komunitas yang kurang bagus menyebabkan anak-anak ini terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran yang tidak bagus. Dalam istilah sekarang dikatakan mereka itulah korban-korban toksik friendship. Apa itu toksik friendship? Toksik itu racun, friendship itu berteman sejatinya, tapi temannya itu racun, memberikan satu pengaruh yang tidak bagus. Cuma berbagi. Kemudian ketika sudah berjalan 45 tahun kok baru diadakan perubahan. Kenapa? Ya. Maka untuk melihat kenapa ini, di samping kemudian kita melihat flashback pada minimal 10, 20, 30 tahun belakang. Lihat kita pada kurun waktu 20 tahun ke belakang, kondisi masyarakat kita dengan sekarang ini jauh berbeda. Ya. Apalagi kalau misalkan ibu-ibu di belakang, tentu akan mengatakan hal yang berbeda dengan sekarang. Di mana pada waktu 20-30 tahun yang lalu kita nggak begitu banyak mengenal bahan-bahan kimia, kita nggak begitu banyak mengenal berbagai macam masakan instan, ya, yang namanya mie instan dari dulu ya Indomie saat ini seperti itu kan banyak yang populer, itu pun variannya sedikit. Sekarang ini semuanya muncul varian baru, muncul merek baru, ya. Untuk zaman dulu makanan itu tidak banyak varian, lebih banyak mengolah sendiri. Sekarang diolahin sama orang lain, baik itu bentuknya instan food ataupun junk food yang kita beli melalui online shop. Online shop kan kita nggak pernah tahu itu makanan seperti apa, gimana ngolahnya, bahannya apa, ya, kita nggak pernah tahu. Kita cuma percaya bahwa yang dimasak itu sesuatu yang halal. Oke, sesuatu yang halal karena kita ditinggal dengan yang halal. Saya tanyakan begini, andaikan ini mohon isinya ini lembar misalkan, saya tanya lembar itu isinya apa? Isinya abon Pak. Tuh isinya abon, bukan isinya abon. Itu abon apa? Ya, saya jemaah menjawab itu abon sapi Pak. Bukan punya abon sapi. Karena tinggalnya di Omas. Kalau misalkan saya tanyakan ini di Bali, mungkin orang akan berbeda jawaban. Itu abon apa? Abon babi, ya. Atau mungkin saya tinggal tanyakan di masyarakat yang biasa konsumsi anjing. Itu abonnya apa? Daging, daging anjing. Jadi itu hal yang biasa. Cuma kita mengatakan daging sapi karena kita tinggal di masyarakat yang mayoritas Muslim. Tetapi apakah benar itu sapi? Ini bermasalah. Ya, ketika kita mengkonsumsi barang-barang yang kita konsumsi, kita nggak tahu pasti itu apa. Nah, pada kurun waktu dimulai 74, tingkat kedewasaan itu berbeda dengan sekarang. Ketika saya masih SD, nggak ada satupun teman perempuan yang menstruasi, nggak ada. Menstruasi itu terjadi ketika anak perempuan sudah kelas 2 SMP. Tapi sekarang, Pak, kelas 4 SD itu sudah mulai menstruasi. Ada guru di sini. Ya, jadi sekolah SD itu sudah mulai loker khusus untuk pengelola wanita. Karena kenyataannya anak-anak kelas 4 SD sudah mulai ada yang menstruasi. Artinya apa terjadi pendewasaan ini? Kok bisa ya? Karena satu makanan berpengaruh, tontonan berpengaruh, lingkungan pun berpengaruh. Ya.
30 tahun yang lalu mungkin anak-anak kita untuk bertemu dengan lawan itu malu-malu, Pak. Malu-malu, belum ada HP. Janjian itu masih malu-malu. Sekarang, Masya Allah, luar biasa. Ya, pergaulan mereka begitu sangat liar dan naudzubillah, ya, luar biasa. Sehingga ketika mereka akhirnya mengalami pendewasaan itu hal yang sangat wajar. Bahkan ketika terjadi peristiwa yang menghebohkan pada saat tahun lalu muncul fenomena Sulaiman, ya, SBBD, seorang angel, mami angel, laki-laki kecil, usia SMP atau SD, ya, itu sudah sedemikian dewasa dalam tanda kutipnya berperan sebagai seorang wanita, padahal dia anak laki-laki, ya. Anak laki-laki usia SD atau SMP itu mami angel yang kenal dengan apa itu aeroxnya itu, ya. Kapan siapa punya aerox, aku siap menunggu meskipun 3 tahun, ya, kita terkenal dari dia. Itu anak kecil yang dia sudah terkontaminasi LGBT, ya, berperan sebagai seorang waria dan dia jadi waria. Zaman dulu kan nggak ditemukan Pak waria usia anak-anak nggak ada. Terjadi waria itu pasti usianya udah dewasa. Ini berarti anak ini mengalami pendewasaan dini dan undang-undang itu perlu menyelesaikan. Ya, ketika dulu tingkat kedewasaan itu begitu sempurna ketika usianya masih muda, atau sekarang ini bisa dikatakan berisiko, ya. Kalau anak sekarang berisiko, dikatakan berisiko kenapa? Karena hari ini anak-anak kita itu rentan terjadinya berbagai macam peristiwa-peristiwa yang mengarah pada tingginya angka mortalitas. Data dari tetangga kita, saudara kita di Kalimantan, utama di Puskesmas, menunjukkan bahwa mortalitas pada tingkat pernikahan anak itu sangat tinggi, baik pada kematian ibu maupun pada bayi yang dilahirkan. Ya, ini sehingga pemerintah perlu memandang bahwa harus ada pendewasaan usia nikah pertama, sehingga mensurat undang-undang perkawinan yang diperbarui dalam sisi usia perkawinan, yaitu umur 19 tahun. Itu dalam kacamata perspektif hukum, tetapi di dalam praktek di lapangan di KKPN itu menyarankan umur 21 bagi seorang perempuan, umur 25 bagi laki-laki. Apa dampaknya? Ketika anak menikah kurang dari itu, maka logika kita berkata anak itu usia kurang dari 21 itu berarti kan masih usia sekolah, masih usia kuliah S1. Ketika dia menikah kurang dari 20 tahun, berpotensi untuk putus sekolah, ya. Ketika potensi putus sekolah, maka berpotensi untuk tidak mendapatkan lapangan kerja yang lain. Ketika nanti tidak mendapatkan pekerjaan yang layak, maka berpotensi masalah-masalah sosial. Terlebih di lingkungan masyarakat yang sudah kayak cuma ini, apa yang terjadi di desa Sukamakmur, dari seluruh wilayahnya 62% itu sudah dimiliki oleh PT, ya. 62% wilayah Sukamakmur itu miliknya PT, seluasnya kurang lebih 180 hektar. Kalau dibangun, kata Bukades, itu bisa melebihi taman pegelaran, bukit asli dan Jalan Jomas kalau dibangun. Cuma sekarang masih lahan kosong. Jomas itu masuk ke Sukamakmur dan masih pengembangan. Nah, apa yang terjadi pada masyarakat di situ? Masyarakat dulunya happy, begitu jual tanah pada berhias, ya happy, tidak memikirkan generasi berikutnya, tidak memikirkan bagaimana kelanjutannya. Ketika sekian tahun berjalan, 5 tahun, 10 tahun berjalan, mulai kebingungan. Yang biasanya dia bisa petik jagung, nanam segala macam tanaman di situ, sekarang melihat, ya, sekarang menjadi pemilik dan menjadi petani negara. Dulu dia pemilik, sekarang menjadi petani negara. Ini kan jatuh, ya. Sedangkan uang itu semakin tidak berharga, uang yang ada pun semakin habis. Maka ketika muncul anaknya, cucunya,
rumah tangga. Kata Bukades, ini sekarang ini orang-orang yang dulu butuh tanah, anaknya mau bikin rumah itu harus di pinggiran sungai yang rawan bencana, ya, di lokasi-lokasi yang rawan terjadinya puting-beliung segala makmur, sehingga akhirnya menimbulkan masalah baru lagi. Ini kenyataan di masyarakat kita. Persis seperti apa yang terjadi di daerah Sukajaya. Ada desa namanya Kiarasari. Di desa Kiarasari ini ada satu bukit. Di situ terdapat mata air yang menjadi sumber penghidupan warga setiap hari. Ternyata bukit ini dijual oleh yang punya, ya, dibeli sama orang Cina, sehingga dia dibakar habis mati. Air itu tidak bisa dinikmati oleh warga lagi. Ya, kalau warga mau maka dialirkan, tetapi dengan sistem membayar, dibuatkan PDAM semacam PDAM, tapi warga harus bayar. Yang dulunya itu fasilitas punya warga, tapi karena dimiliki oleh orang perkotaan kemudian dijual, maka sekarang mereka kehilangan sumber air. Ini fakta kita, ya. Nah, inilah yang kita khawatirkan akan muncul generasi-generasi yang nantinya memunculkan masalah-masalah sosial yang baru. Demikian pula saya tanya, saya punya asisten rumah tangga, dulu itu orang sama di kampung saya rumahnya di mana? Tuli yang Pak, Tuli yang sebelah mana? Jauh Pak, Tuli dia masih ngojek waktu itu kurang lebih tahun 2005. Ya, habis Pak Jazal, dia bilang ojeknya masih 150.000 Pak, banyak amat. 150.000 ojek itu kemana kira-kira? Ternyata walaupun ketika saya ke sana, Pak Susana itu pernah ke sana bersama kita, kampung Kiarasari, kampung Cilewet, itu memang benar-benar jauh banget. Dari Liliang, kemudian kita masih ke Bulisade, di Budeg, belok ke kiri, Rasa itu belok ke kiri, itu masuk wilayah kecamatan Sukajaya. Ya. Kemudian kita melewati kampung-kampung yang kalau kita jalan masih terbiasa ada pertunjukan model lewat. 5 kilometeran gitu, kita berjalan sampailah ketemu kampung itu, dan suasananya memang sangat-sangat peaceful banget. Ya. Itu kita, kenapa kita mau ke sini jauh-jauh amat? Habis kalau saya di rumah Pak, saya jadi mudik siapa? Teman-teman katakan pada jadi mudik Pak. Maksudnya gimana? Dijadiin pengatur sama orang-orang Cina, kelihatannya. Jadi ini fakta-fakta di lapangan. Ya, ketika masyarakat kampung yang rendah pendidikan, di sana memang sangat jauh dari sekolah. Ada sekolah jarak jauh. Ya. SMP Sukajaya itu SMP-nya di kecamatan, tetapi warganya, kalau Bapak Ibu lihat petanya, itu wilayahnya satu kecamatan itu sangat luas. Kalau satu desa saja itu sudah seluas kecamatan Jogos. Di sana masih padat binatang pada hutan dibanding dengan manusia, rumah hidup. Dan ketika terjadi permasalahan tadi, mereka nggak bisa apa-apa. Karena kita kayak begitu. Ya. Ini yang kita khawatirkan menimpa pada saudara kita, terutama di wilayah Jawa Timur. Kemarin kita memberikan penyuluhan pada mereka. Ternyata itu pun terjadi di daerah Jawa Timur dan terutama di Sumatera. Maka saya tanyakan berapa kematian di sini dari anak-anak yang menikah usia ini? Banyak. Ya, tidak cuma kematian doang. Terjadinya anak-anak yang stunting, anak-anak yang kurang gizi, bukan anak yang sudah melahirkan, tapi ketika belum melahirkan masih dalam kandungan. Anak-anak ini kan satu, bapaknya memang tidak berpenghasilan, kerjanya salah beda, lebih banyak ongkang kasihnya nanggung dibandingkan kerjanya, karena memang tidak punya lahan, petani berdarah ataupun buruh kasar. Perempuan juga begitu, tidak punya keterampilan, nambah penunjang. Yang terjadi ketika terjadi kehamilan, maka anak ini jadi kurang gizi, ya, kurang gizi. Mungkin kita nggak menemukan orang itu. Karena di sini di posyandu dikasih bubur, kali segala macam-macam dari nol, seperti di doang. Tapi di kampung itu berburu, subhanallah, ya, berburu. Jadi posyandu di kampung itu berburu untuk dapat makanan, makan enak.
kita kan biasa bisa berburu. Artinya kan tingkat ekonomi yang rendah di masyarakat kita menyebabkan mereka berpikir seperti itu. Dan kondisi-kondisi sosial ini yang menimbulkan masalah baru, munculnya angka stunting yang tinggi di kawasan Jawa. Ya, golongan kita bisa sampaikan adanya toxic tadi. Teman-teman yang ternyata juga tidak bisa berteman, racun. Kayak kasus kemarin kita baca di media, ada mahasiswa UIN yang membunuh ada kelasnya, ya, ada kelasnya pastinya itu, yang bilang mahasiswa UIN berantem, ya, sehingga menimbulkan kematian atau toxic yang terjadi pada anak anggota dewan di Ambon, anggota DPR kita masih panjang. Boleh jadi sejarah kita nggak ada, tetapi besar kemungkinan anak-anak kita dengan gaulnya itu berkantor kesana kemari untuk mendapatkan yang namanya toxic lifestyle. Ya. Kita melihat tayangan TikTok. Kalau TikTok pada sekarang ini siapa sih yang kenal TikTok? Di HP kita meskipun tidak bisa ada TikTok. Tiba-tiba muncul yang itu dengan BGB. Saya klik itu apa sih ini? Ternyata muncul seorang yang kelihatannya cantik. Dengan bangga dia perkenalkan ini pacar saya dari Thailand. Itu kok suaranya laki-laki. Suaranya laki-laki. Saya lihat apa siapa ini? Ternyata ada judulnya Lucinta Luna. Saya cari siapa Lucinta Luna itu? Ternyata dia adalah transgender Indonesia. Karena saya nggak banyak tahu. Ternyata ini transgender kok diberikan ruang publik. Ya, yang itu ditonton oleh jutaan umat se-Indonesia. Siapa yang menjadi korbannya? Anak-anak muda. Ya, LGBT itu pada sekarang luar biasa berkembang. Nggak cuma di kota Bogor, di wilayah Jawa Barat banyak. Ya. Mungkin kemarin sempat kaget ketika muncul di berita 52% kasus HIV/AIDS yang terjadi di kabupaten kita itu disumbangkan oleh kelompok LGBT. Kebetulan yang diceritakan di sana belum diomas. Ya. Padahal beberapa tahun yang lalu di kita kan di Jawa ini penyumbang tertinggi HIV/AIDS. Ya. Ternyata menyusut dari mana kasus terjadi peristiwa ketika Cemas itu tahun 80-an terkenal menjadi sentra spam sedang. Ya. Itu banyak orang yang ngelem, ya, narkoba, kemudian injeksi. Dan injeksi itu ternyata di antara injeksinya ada yang mengandung bekas orang yang terkena HIV. Jadi bukan karena kenakalan dalam bentuk penyimpangan seksual saja, tapi ternyata dari pergaulan, ya, injeksi yang mengandung darah tadi dipakai oleh orang lain pada sama-sama melakukan narkoba, akhirnya menularkan HIV. Sekian tahun dan HIV itu kan tidak tiba-tiba langsung disuntik langsung sakit, enggak. 5 tahun, 10 tahun ke depan itu baru merasa efeknya. Dan ketika sempat diberitakan di media radio Bogor bahwa ternyata HIV cuma itu tertipu, itu kata proses yang jangka panjang dulu. Ya. Kita akan tulis daerah kita cuma ini dikatakan daerah yang banyak pesantrennya. Hampir semua ulama desa punya pesantren. Kita punya pesantren yang mutasi kita berusaha. Sebelah ada pesantren Al-Rasa. Hampir tidak bisa punya pesantren. Tapi kenapa kok itu terjadi hal seperti itu? Ternyata memang orang-orang migran, orang-orang urban, orang-orang pendatang yang menimbulkan terjadinya penularan pada penyakit-penyakit penularan. Nah, intinya bahwa LGBT satu tinggi, bahkan sekarang ini masuknya justru melalui anak-anak sekolah. Ya, anak-anak sekolah sudah mulai mengenal LGBT. Ya. Saya kemarin sempat kaget ketika dalam masa sekolah atau pengenalan sekolah, salah satu
kakak kelas OSIS itu memposting kesan dan pesan adik kelasnya, kelas baru posting. Mohon maaf, anjir. Dan jadi kemana arah kita tahu kan? Ya anak ini sudah ya kakak kelasnya posting dengan berita saya katakan anjir, dapat surat cinta dari kakak kelasnya laki-laki, ya posting. Yang adalah sudah tapi dunia itu sama ya, toxic friendship itu bisa menyebar kemana-mana. Buktinya kita bisa mendapatkan anak-anak kita punya bahasa yang baru yang kosakata itu belum pernah ada dalam keluarga kita ya. Punya istilah-istilah yang kita nggak ngerti apa sih maksudnya ya, ternyata mereka mendapat istilah itu dari pertemanan ya, kadang kita nggak ngerti apa sih artinya kata ini kata itu ya. Setelah anak-anak kita kembali pada undang-undangnya bahwa setiap orang ketika nikah pasti mendapatkan tujuan yang sama, sakinah, mawaddah, warahmah. Apa sakinah? Sakinah ingin mendapatkan ketenangan. Apa ketenangan itu? Maka bahasa hadis mengatakan, ya ma'asyiral sahabat, man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati' falyusiyam fa innahu al-awliya. Wahai sekalian pemuda. Ini hadis untuk para pemuda. Pemudi kan dilarang, pemuda yang melarang. Siapapun di antara kalian yang sudah punya kemampuan ba'ah, ya, ba'ah ini belum diterjemahkan ya, karena dia sifatnya istilah mustalah. Ya. Siapapun di antara kalian yang punya kemampuan ba'ah, ba'ah ini maksudnya lah benar bisa mengambil. Laki-laki yang dikatakan wajib atau siap menikah itu sudah punya modal untuk menafkahi keluarga sehingga nyaman. Ini baru menyiapkan. Menyiapkan apa? Logistiknya. Ketika sudah berumah tangga, maka kewajiban laki-laki itu ada 3. 1 SPP, sandang, pangan, papan. Ya. Pakaian istri menjadi tanggung jawab laki-laki suaminya. Maka jangan tunggu sang istri baru beli. Ya, lihat suaminya. Makanya dia beristri saya mau kenanya udah wono. Jangan tunggu kita mau kenal. Kasih dia mau kenal, kasih kejutan. Itu menambah kebesaran rumah tangga. Beda dengan ketika istri kita, bukan orang wono kalau beli aku sendiri kasih uang. Beda rasanya. Tapi kalau tiba-tiba Anda Pak dia bilang, peluk istri maknya dia pertama, apa itu? Kenapa beda rasanya Pak? Daripada kasih uangnya atau suruh beli sendiri, langsung beliin aja bukan sesuai dengan warna kesukaannya. Peluk tuh kasih, beda rasanya. Ini mampu enak, ya. Sadar. Pangan memikirkan apa yang dimakan oleh suami di luar itu harus sama dengan apa yang dimakan istri di dalam rumah. Artinya selevel.
Jangan sampai suaminya kerja di kantoran katanya enak-enak tiap hari catering, ahli istrinya apa? Pagi ini, dorong ini, tidak. Istrinya di rumah sate, apa sate? Sayur terong, tempe, tahu, tomat, itu aja. Sementara suaminya di luar, makanya pakai catering, makanya di luar. Nggak salah itu. Pakan-pakan, ya. Dianjurkan dan sangat menjadi sebuah pasangan suami istri itu berikan rumah yang layak, ya. Rumah suami membuatkan rumah untuk istri. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna saya ula, dan setelah kamu tinggal di rumah suami kamu, dan jangan sampai kamu berdandan dengan tabarrujnya dandanannya orang. Artinya kewajiban suami, tetapi karena di situ adalah istana bagi istri, maka rumah itu harus mewakili suasana hati istri. Istrinya pengennya Pak, ini rumah yang warnanya pink, rumah pink, kata suaminya. Tapi karena rumah itu untuk istri, maka berikanlah yang warna kesukaan istri. Mengapa? Karena istri itu akan betah ketika dia suasana hatinya nyaman di rumah. Rumahnya warnanya biru tua kesukaan suami, atau istrinya merasa bilang aman di rumah, ya, hatinya tak seperti itu. Nah, maka akan menimbulkan benih-benih keretakan dalam rumah tangga. Ya, makanya SPP itu kewajiban bank. Ya, ingat ketika bahan itu dikatakan, kata dia kami, namanya bahan itu bisa menangani, bisa nilai, bisa nilai. Artinya dia mampu menjalankan fungsinya sebagai seorang laki-laki, kemudian mampu untuk menangani nafkahnya, mampu untuk memberikan suasana nyaman kepada keluarganya. Baru bahan. Kalau sudah punya bahan, fal yatazawwaj, maka silahkan kau menikah. Artinya kalau belum tercapai syarat itu, tunda dulu nikahmu. Ya. Kemudian ketika sudah menikah, jadi fa'innahu al-rajulil masal, nikah itu akan menyebabkan tunduknya pandangan kita. Yang dulu sebelum nikah merasa pangkasnya, merasa panggilisna, ya kan? Lihat sana, lihat sini, mana calon aku. Dulu sebelum nikah, mau lihat yang secantik apapun, mau lihat seganteng apapun, kalau Al-Wadul Basal akan mampu menundukkan pandangan kita. Biar aja dia cantik jadinya orang, biar aja dia kan suaminya orang. Aku udah Basal wasalu lilfam, lebih menjaga pada kehormatan, pada kemaluan, tidak terjebak dalam proses zina. Ya, malam nanti akan, tapi kalau kamu belum mampu, mampu menahi, belum mampu menahi, belum mampu Fa'alisya Fa'inahu Lahuliyya, karena puasa itu sanggup untuk menjadi benteng perlindungan. Maka di sini nikah itu akan menimbulkan rasa sakinah atau libasor wa asamihwan, itu tenang bersamamu, sakinah bersama, damai, enggak milik yang lainnya. Kemudian mawaddah, apa kata Rasul mawaddah? Tajawadul walutal walu fa'inni masrubikum yawal kiamat umamah. Wahai para peminat, nikahilah oleh kalian perempuan-perempuan yang alwalu, perempuan-perempuan yang alwalu. Alwalu itu artinya dari kata walada, melahirkan. Alwalu mudah melahirkan, atau dalam bahasa kita subur. Ya, nikahlah perempuan-perempuan yang subur. Fa'inni, dan baru kita kasih alwalu, perempuan yang subur, perempuan yang mencintai kita. Pak ini maksudnya ya wali mati umama, kalau sebenarnya aku akan berbangga dengan banyaknya jumlah kalian yang kiamat nanti. Siapa yang berbangga?
apa kalau isi dokumen itu. Mereka dilurus, mereka iris mata. Oh ini orang yang punya itu, oh ini orang yang sebut ada yang ya. Oke, kemudian al-wadud, maka harus al-wadud. Kan nikah itu jangka panjang. Mustahil nikah kalau tidak ada rasa cinta. Ya. Ibu-ibu masih ingat beberapa tahun yang lalu muncul sinetron di TVRI ya, diangkat dari karyanya Malah Muslim. Itu muncul sinetron film namanya apa? Siti Nurbaya, ya, menggambarkan sosok seorang Siti Nurbaya yang sudah punya kekasih namanya Samsul Bahri. Tetapi karena orang tua Siti Nurbaya ini terjebak hutang dengan seorang saudagar kaya raya, si tua bangka namanya Datuk Parigi, maka mau nggak mau, ya, Siti Nurbaya terpaksa dinikahkan kepada Datuk Parigi agar lunas hutang-hutang orang tuanya. Kita bertanya, apakah pernikahan itu menimbulkan cinta? Tidak. Siti Nurbaya justru tersiksa dengan pernikahan itu. Cuma gantinya kepada orang tuanya, membuat dia harus rela menikah dengan kakeknya itu, yang seusia kakeknya Datuk Parigi. Nah, di sini tidak ada rasa mawaddah. Nah, nikah itu harus menunjukkan mawaddah, rasa saling mencintai. Untuk tidak punya anak, dan ini yang dihembuskan ke anak-anak sekarang, gerakan child free dengan alasan untuk mengejar karir, mengejar masa depan tanpa anak. Seolah-olah anak itu beban, seolah-olah anak itu rintangan, ya. Lalu bagaimana mereka untuk mendapatkan kasih sayang atau mendapatkan nikmatan punya anak? Kamu bisa biara aku, kamu bisa biara kucing. Maka jangan heran orang-orang yang child free dekat dengan binatang. Ya. Mereka bukan childless. Kalau childless memang dari sononya itu tidak punya anak, karena ada kelainan hormonal. Mungkin perempuan tidak bisa produksi telur atau laki-laki tidak punya sperma. Karena itu ada. Ya. Perempuan-perempuan, memang ada beberapa kasus perempuan yang tidak produksi telur, sehingga juga tidak pernah menstruasi. Akhirnya seperti itu. Ya, perempuan yang tidak normal tidak menstruasi, atau laki-laki yang punya sperma tapi spermanya lemah, tidak bisa menjangkau telur. Mereka ini adalah orang-orang yang silent, dalam kita orang-orang yang mandul. Sehingga orang mandul yang punya anak, dan itu kuasa Allah. Tapi orang yang child free itu lahir dari orang-orang yang lakinya sehat, rohnya sehat, normal, komit menikah tapi tidak untuk punya anak. Nah, inilah yang kemudian diinfluencerkan. Ya, influencer itu kan mempengaruhi orang, maksudnya influencer itu influencer, mempengaruhi orang, nularin orang. Akhirnya banyak orang, anak-anak muda terutama, yang demi karir mereka rela untuk menunda pernikahan atau menikah, tapi tidak untuk punya anak. Datang beberapa survei yang ditanya, kenapa kamu belum punya anak? Ditunda dulu Pak, pakai apa? Pakai kereta api. Yakin nanti setelah sekian lama keluar dari kereta api punya anak? Enggak juga sih. Kenapa itu kan? Karena masih ingin mengejar karir. Sampai kapan harus dikejar? Ya, padahal pernikahan itu justru untuk melahirkan keturunan baru.
tapi ini sudah berkomitmen untuk tidak punya keturunan. Ini toksik, ya, melanggar apa yang menjadi kebanggaan Rasulullah bahwa Pak ini muka sofikum yaumul qiyamah, akan bangga dengan banyaknya jumlah umat nanti dari kiamat. Kemudian warahmah, pernikahan itu pasti ingin mendapatkan rahmatnya Allah, kasih sayang, ya, kedamaian juga, cinta juga, rahmah menimbulkan kasih sayang, baik kasih sayang dalam dengan keluarga maupun untuk ranah sosial. Maka ketika kita tidak mendapat ini, kita bertanya, ada apa yang salah dengan pernikahan kita? Ya. Mengapa keluarga sering KDRT, sering berantem? Karena struktur bangun keluarga ini tidak cukupi. Apa itu? Ketahanan keluarga, ekonomi yang lemah, pendidikan yang rendah, juga sosialita yang kurang mendukung. Ini sering terjadi pada masyarakat yang menikah ketika masih usia anak. Secara psikologi dia belum mampu, secara kesehatan makhluk dalam artinya alat prakteknya belum berfungsi dengan sempurna, rentan terjadi kematian. Kalau terjadi kelahiran, besar kemungkinan terjadi stunting pada anaknya karena kurangnya asupan gizi dan sebagainya. Efeknya jangka panjangnya muncul masalah sosial. Apa itu? Anak di bawah ngamen, ya, anak di bawah kemis, bahkan akur, bapaknya murung, istrinya kemis sama anaknya. Ini kalau kita tanya mereka yang melakukan itu, hampir siapa kasusnya? Anak ini anak yang lahir dari kegiatan atau masalah pernikahan usia dini atau bahkan di luar nikah. Baik, semuanya berbahagia. Maka mudah-mudahan sebagai satu bentuk komunikasi, edukasi dan pendidikan kita semuanya sama-sama yuk kita menjadi juru dakwah, terutama untuk komunitas sekitarnya dan lebih khusus untuk keluarga kita, anak-anak kita, generasi kita, jangan sampai terkena pengaruh buruk pertemanan yang mengarah kepada hal-hal yang melanggar syariat. Kedua, jangan sampai terpengaruh budaya nikah usia. Biarkan anak itu masih belajar, masih latihan, masih mengembangkan pendidikan, masih mengembangkan talenta segala macamnya. Jangan buru-buru nikah sampai benar-benar siap, terutama juga anak laki-laki. Jangan buru-buru nikah kalau memang secara finansial belum mampu, secara kesehatan belum mampu, karena masalah di belakang lebih kompleks daripada apa yang dibayangkan. Tetapi jangan takut untuk menikah. Allah berjanji, nikahlah kalau saya. Kalau sudah waktunya, sudah waktunya nikah, dan itu datang lagi, maka apa? Sudah waktunya nikah, nggak menikah, itu juga berpotensi munculnya perzinahan di mana-mana. Ya, baik, seperti yang kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya menjadi satu bentuk perlindungan edukasi dan proteksi untuk anak kita. Jangan sampai muncul di daerah kita anak-anak masih berseragam abu-abu, tapi sudah ibu-ibu. Ya, terima kasih. Sampai di sini pertemuan kita, mudah-mudahan berikan manfaat untuk kita ini. Kita akhiri dengan hamdalillah dan doa Alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.